Itu dana apa Pak yang kemarin yang diutarakan Pak Kasun itu Densos itu loh, yang bantuan tunai dari Densos dari pusat. Iya, itu menunggu dana yang selama ini yang diajukan Kementerian Desa yang berdasarkan data dari Kemensos kemarin, BLT Kemensos itu belum turun datanya. Tetapi fakta di lapangan ternyata ada beberapa orang yang sudah menerima transferan BST COVID-19 sebesar 600.000. Itu ada. Dan ini menjadi polemik besar ketika itu diusut, ditanyakan sampai ke bank, ini yang transfer kan BRI, diusut itu adalah dana dari Kemensos. Lalu kenapa kok itu ditransfer? Kita belum bisa menjawab itu kebijakan kaitannya apakah itu memang tekanan dari atas Kementerian Sosial ini akhirnya kondang ya kurang tahu. Tapi yang jelas itu tidak banyak dan itu nanti sudah otomatis tercover di dalam data yang dengan verifikasi. Dan alhamdulillah yang dikirim ternyata ke orang yang dicoret, wong sing duwe ngono maksudnya. Jadi orang yang dengan verifikasi itu kemarin itu di beberapa desa teman-teman itu ada yang sudah ditransfer. Jadi orangnya tidak mampu, malah ini orang yang PNAM ini juragan PT malah dapat transferan. Karena dulunya memang juga termasuk data PDT yang data miskin. Lah maka dari itu ini menjadi simpang siur seperti itu, tapi insya Allah di Kepung ini belum ada laporan. Kan datanya sudah masuk gitu katanya ya, Pak Kasul. Walaupun kalau ada mungkin tidak banyak, tapi ya, itu saya yakin itu bukan, saya kira bukan desa belum menerima data yang sebenarnya. Tapi kalau misal ada pertanyaan seperti itu, kami juga tidak bisa menjawab. Wes itu dianggap saja wes apa istilahnya kebijakan dari pusat itu aja. Yang jelas desa belum menerima data BLT Kemensos, jadi belum jelas ini siapa saja orangnya yang kemarin kuotanya sudah menambah, tapi ternyata sampai saat ini belum. Tapi kalau desa kita ini Kemensos, yuk keliru juga. Kenapa saya bilang keliru? Karena di DKI pun kebijakannya adalah desa. Duwe desa saya menentukan desa dewi. Nah kalau Kemensos yang menentukan data Kemensos. Lek jenengan semisal mau mementingkan Kemensos, kulo adalah Kemendes. Lek pikir kulo enteng mawon. Kalau saya mengutamakan apa yang disampaikan menteri ini saya, berarti kulo ngoten. Dengan kategori itu tadi 1 sampai 14 itu tadi. Nah, kalau begitu Pak, ini ada warga saya yang sudah turun dari pusat. Kalau kita tunggu seperti itu, Bapak menyampaikan kalau terlalu lama menunggu dari Densos, ini ada tambahan dari 2 dari RT 3 itu Pak, saudara kita. Ada tambahan yang betul-betul membutuhkan. Iya, betul-betul membutuhkan. Satu Bapak Osman itu yang sudah menaun juga sakitnya. Itu bukan masalah saudara saya, bukan Pak. Belum punya bantuan sama sekali. Belum. Itu orangnya lumpuh itu Pak. Nggih, mau kerja kalau sholat kalau memang itu nanti kira-kira sederajat dengan itu yang lain banyak atau tidak? Ada lagi Pak. Kalau ngeten sebelumnya ngeten. Seperti yang terjadi kemarin ketika di Musdes Keling dengan kategori mengangkat atasnya lagi. Dampaknya contoh ada yang kerja proyek di Surabaya ikut proyek jalan tol. Di Jakarta itu gedung bangunan, otomatis sama mandor pulang, dan itu tidak sedikit Pak. Dan itu tidak sedikit. Lek di WKB, Meri KB, ngoten Mas Dek. Lah kalau kembalikan ke jenengan, itu kira-kira banyak atau tidak? Dan ini kaplingan dari BLT DD ini dikategorikan maksimal dari total DD jenengan. DD ini kita berapa? 1 miliar 177. Berarti itu maksimalnya 30%. Maksimal 30% dari 1,117 ya sekitar 300 berapa? Nah itulah kaplingannya itu. Tapi maksimal itu nanti terkena dampak yaitu anggaran darurat COVID tadi.
Jadi kategori itu nanti bisa ditambahkan selagi dalam prosedural itu memang betul-betul sangat membutuhkan. Kalau kembalikan ke jenengan mawon, forum ini sangat kalau memang itu nanti menjadi salah satu prioritas yang tidak bisa ditinggal ya monggo ditambahkan. Kalau Pak Kadene juga tahu Bapak BPD itu Bapak Osman dengan yang bisa. Cuman proses seperti itu yang saya logikanya kemarin yang sampaikan seperti itu. Kalau kita mengalokasikan kepada semua bantuan yang ada, duit 1 M kurang. Nah, maksud saya seperti itu. Tetapi dalam proses ini dengan kita tidak mengindahkan SI-nya menteri sampai ke bupati, kita turuti, kita melaksanakan dengan kriteria yang ada dan dicari. Katakanlah 114, berarti 114 ini dianggap yang paling timbang liyane ngoten wis paling layak mungkin ngoten. Nggih monggo kersa dene kok semisal itu menjadi salah satu yang harus dikawal nggih. Kalau kembali ke jenengan. Mungkin yang saya sampaikan seperti itu tadi Pak nggih, maksudnya alurnya jelas nggih. Paham Pak. Jadi saya mengharapkan semua betul satu visi dalam menjelaskan ini tidak satu jawaban kono-kono itu beda. Jadi kalau Pak Cari ditekoni takok RT. Lah. Makmur. Jadi yang melok jawab maksudnya yang boleh ya orang-orangnya wilayah setempat. Pun wonten malih. Sampun Pak nggih. Nggih, monggo. Memang kalau direspon Pak ya, masalah bantuan itu pasti banyak boleh. Nyatanya itu kan masih ada pengajuan-pengajuan karena di desa, di dusun-dusun itu Pak, antara A dan B itu seakan-akan sama, imbang. Podo randuwe iki bau, iki linjik. Jadi podo nggawane Pak, ada kelebihan, ada kekurangan. Yang saya maksud itu gini, mungkin kalau ada perubahan itu disamakan, diratakan, Pama enggak menerima 600 itu bagaimana? Ini cuma usul Pak ya. Bagus. Kalau memang itu aturan sudah didok dari kabupaten silakan, monggo. Tapi kalau bisa hal semacam itu bagaimana? Karena apa Pak? Yang kedua gini, terus yang mendapat bantuan PKH, BLT langsung tunai itu mbok yo dikasih tanda rumahnya, bagaimana nanti responnya yang punya rumah. Coba diterapkan semacam itu. Bagus. Jadi kalau kita hanya gini Pak, cara gini, wah ya bawa ragu ayo ben aku nompo. Nah, itu Pak. Coba rumahnya dikasih tanda gitu aja. Siap. Karena apa Pak? Saya memang musyawarah sama dusun kan, warga di dusun itu sering itu Pak. Ini juga punya kelebihan, ini juga punya kekurangan. Ini sebenarnya dua-duanya wajib menerima. Tapi sing jenenge menuso Pak, kita tidak bisa adil, pasti ada kecondongan. Fair, saya bilang fair itu. Jadi kalau dibilang ada polemik pasti. Makanya yang harus dimusyawarahkan hal semacam itu Pak. Kalau bisa nanti dibagi merata bagaimana. Jadi enggak 600 nerimanya. Mari kita tanggung bersama. Kalau memang sama aturan dari pemerintah daerah enggak bisa, silakan. Enggak bisa ya enggak bisa. Kita tidak bisa melanggar hal semacam itu, tapi kita harus hadapi kita bersama. Gitu loh Pak. Terima kasih. Langsung mau jawabannya singkat. Itu kemarin kebijakan seperti itu banyak diusulkan, bahkan Pak Kades sampai begitu juga romatusan, tapi jawabannya bukan laporan kita itu tetap menerima satu. Itu sama halnya ketika dengan kalian ada program sembako. Sembako kan untuk 15, satu orang dipletek, satu orang begitu uang telu. Itu pun diam-diam. Tapi nyatanya di desa Krecek kalau sejenak pirang dereng yang setahun medun Pak. Ini saya serangi sebentar Pak ya. Nggih. Saya langsung konsultasi sama masyarakat tuh gini. Ya sing jaga ya ben nomor-nomor BLT, PKH, sing DD niku. Sing jaga-jaga ya ben kuwi. Jadi alasan masyarakat itu banyak Pak. Gitu loh Pak. Oke. Tapi ini Pak, yang jelas ini saya jawab dengan tegas, insya Allah ini betul-betul tidak dibolehkan Pak untuk dimetrek karena kita acuannya jelas atasan kuning ngoten, saya nggak mau
istilahnya nggak bisa berani bilang harus bagaimana belum berani. Yang jelas itu tidak diperbolehkan. Dan yang kedua, mulai Senin besok Desa Keling akan memasang plakat omah-omah sing untuk PKH. Iya Pak. Keling mulai. Jadi global. Pak Toirin Keling jadinya. Oh siap Pak. Niki jenengan segera cepat melaksanakan itu. Saya kira ini pasti tidak ada orang yang memiskinkan diri, Pak. Artinya itu nanti menjadi beban moral yang terjadi saat ini. Karena sekarang di medsos omah-omah api Pak, ada tulisan ingatan itu entah itu benar atau tidak. Yang jelas itu memang salah satu metode biar mereka itu yang seolah-olah dapat bantuan yang tidak tepat sasaran itu sadar dengan dirinya sendiri.